Sahabat yang baik, dendam itu ibarat bara api yang membara dalam hati. Ia membakar ketenangan, menggerogoti kebahagiaan, dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dalam genggaman dendam, kita terjebak dalam lingkaran kebencian dan balas dendam yang tak berujung. Padahal, agama Kristen menawarkan terang pengharapan. Untuk itu, sahabat, berpeganglah pada firman Tuhan yang memberikan panduan dan kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu dendam dan meraih pengampunan sejati. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah dendam. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini kita diingatkan jangan menyimpan dendam. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur melalui firman Tuhan ini kau mengingatkan supaya kami tidak menyimpan dendam dan tidak hidup di dalam kedendaman yang membuat kami jauh dari Tuhan. Biarlah hari ini kami membuka hati kami supaya firman Tuhan ini mengingatkan kami, mengubah kehidupan kami dan menjadikan kami hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang dendam, mari kita mau saksikan video ini. Sahabat yang baik, ketika dendam sudah bersarang dalam dada, jika kita lupa akan Tuhan, terkadang akal sehat pun hilang. Hal ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Seorang anak nekat menghabisi nyawa pembunuh ayahnya yang baru saja bebas dari hukuman. Kepedihan dan rasa luka yang mendalam akan kepergian sang ayah melahirkan dendam kesumat hingga hilangnya pengendalian diri. Akibatnya, sang anak melakukan perbuatan dosa yang bertentangan dengan ajaran kasih Kristus. Sebagai umat yang percaya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Yos, ini mau tanya nih ya. Pernah nggak sih kamu menyimpan dendam gitu loh? Dulu sih aku kalau disakitin sama orang lain aku nyimpan dendam. Namun sekarang setelah aku belajar firman Tuhan, aku tahu bahwa dendam itu nggak baik. Melainkan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, kita harus mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Wow, betul ya. Wah, bagus banget ya.
Nggak seperti yang tadi kita lihat ya di benar-benar video prihatin tadi ya, banget kita tayangan melihat tadi. video tadi ya. Bagaimana dendam apa ya, udah dibilang dendam kesumat ya kayak gitu ya. Seorang anak bisa membuat nekat membuat keputusan untuk membunuh pembunuh dari ayahnya. Itu saking dia dendam gitu ya, saking dia sedih gitu. Padahal sebetulnya si pembunuh ini udah dihukum kan, Iya. dia baru lepas ya, tapi si anak ini kayaknya nggak terima kali ya. Iya. Gitu ya. Maka dari itu dianya akhirnya mengambil satu keputusan untuk membunuh si pembunuh ayahnya itu gitu ya. Nah ini benar sekali ya, bagaimana perasaan dendam ini kalau sudah menguasai seseorang itu dapat memicu orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat, yang negatif dan yang sangat berbahaya seperti tadi ya, membunuh akhirnya ya. Amin. Nah ini penting sekali, kita harus menyadari sebagai orang percaya jangan menyimpan dendam ini ya, karena jadi memicu hal-hal yang negatif itu bisa terjadi ya. Mari kita akan baca firman Tuhan tentang hal ini supaya kita mengerti. Kita akan baca dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 ya. Demikian firman Tuhannya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Waduh, kamu perbuatlah juga demikian. Karena kita sudah diampuni. Karena kita sudah diampuni ya. Firman Tuhan mengingatkan kita dengan sangat jelas supaya kita jangan menyimpan dendam. Di mana arti kata dendam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeinginan keras untuk membalas kejahatan dan sebagainya ya. Jadi artinya tuh ingin membalas lah gitu ya. Jadi dendam dapat menjadi pemicu untuk seseorang berkeinginan keras melakukan tindakan yang negatif, yang berbahaya dan yang mengakibatkan kejahatan. Amin. Nah ini penting banget ya, karena dendam itu mendorong, membuat orang jadi berkeinginan keras melakukan hal yang jahat itu. Nah oleh karena itu kita jangan biasakan dan jangan membiarkan diri kita untuk menyimpan dan dikuasai oleh perasaan dendam ini. Karena hal ini akan membuat kita memiliki sifat, karakter, dan kebiasaan yang menjadi pendendam itu. Yaitu menjadi orang yang mudah mendendam, orang yang tidak bisa menguasai diri dan emosional. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa supaya kita dilepaskan dan dibebaskan dari perasaan dendam ini, maka kita harus selalu sabar dan mengampuni terhadap orang yang telah menyakiti, orang yang telah merugikan dan yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Sebab ketika kita sabar dan mengampuni, maka kita ini sedang menutup pintu dan tidak memberi tempat perasaan dendam itu menguasai kita. Amin. Wah ini bagus banget ya. Iya. Ketika kita sabar Dan mengampuni, kita menutup pintu perasaan dendam itu tidak menguasai kita ya. Nah, karena ketika kita memiliki keyakinan, pengertian, dan pemahaman yang benar bahwa Yesus sudah memberi kita kasih karunia dengan berlaku sabar kepada kita dan mengampuni kita yang penuh dengan dosa dan kekurangan ini, maka kita akan dimampukan dan diberi kasih karunia oleh Yesus untuk dapat berlaku sabar dan mengampuni. Jadi kuncinya adalah kita mau dahulu. Nah ini penting banget ya sahabat yang baik. Jadi bukan soal aduh aku gak bisa nih. Tapi yang penting adalah kita mau dulu. Ketika kita mau, apa yang terjadi? Maka kasih karunia Allah itu akan bekerja memampukan kita untuk bisa sabar dan mengampuni. Ya ini bagus banget ya. Jadi artinya kita harus mau dulu. Mau dulu untuk mengampuni. Karena orang seringkali aduh aku gak bisa, aku gak mau gitu. Nah padahal yang penting mau dulu. Mau Oke, dulu, aku mau. Nanti ada kasih karunia nanti baru Tuhan. Tuhan akan beri kasih karunia. Iya. Nah sahabat yang baik, saat ini kita masih membahas tentang dendam. Mari kita saksikan video berikutnya. Sahabat, jika kita merasa sakit hati karena diremehkan oleh orang lain dan dianggap hina, timbulnya dendam di dada sulit untuk dihindari.
Namun, sebagai umat Kristus yang percaya akan keadilan Tuhan, dendam bisa menjadi motivasi positif untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Hal ini terjadi pada kisah seorang pengusaha bernama Sudamek asal Rembang, Jawa Tengah. Saat kecil ia selalu diremehkan, bahkan dihina karena miskin. Tapi cibiran orang-orang menjadi cambuk kuat baginya untuk menjadi orang yang sukses. Belajar mengampuni mereka yang telah menyakiti, melepaskan diri dari belenggu dendam, dan meraih kedamaian sejati. Bukankah ini seharusnya yang kita yakini sebagai anak Allah? Wah, luar biasa ya. Iya. Padahal dia disakitin, dia Iya. dikecewain, tapi Dihina, karena ya. dihina ya, tapi karena responnya dia tidak negatif ya, akhirnya dia bisa bangkit untuk menjadi orang yang sukses ya, seperti itu ya. Wah, luar biasa ya. Termotivasi begitu ya. Amin ya. Nah, ini benar sekali ya. Respon kita yang positif justru akan menjadi motivasi bagi orang ini Ya. untuk bangkit dan menjadi orang yang sukses. Amin. Karena respon kita itulah yang akan menentukan kehidupan kita kelak ya, ke depan ya. Nah, sahabat yang baik, penting banget nih. Respon kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita ya. Nah, mari kita akan baca firman Tuhan tentang hal ini. Kita akan lihat dari Kejadian pasal 45 ayat keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, luar biasa ya. Iya. Respon dari Yusuf ini ya. Iya. Bayangkan ya sahabat yang baik, di hadapan saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia, yang sudah membuang dia, dan bertahun-tahun mereka berbohong kepada ayah mereka dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati. Iya. Tetapi kita lihat bagaimana respon Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia tidak marah, dia tidak dendam, bahkan Yusuf responnya menenangkan dan meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dia itu tidak marah, dia tidak dendam, dan Yusuf sudah mengampuni mereka. Nah, ini luar biasa ya. Kita kebayangin ya kalau kita jadi Yusuf ya, kayak apa ya Kita gitu udah ya. punya otoritas, wah, kita balas ya. Kadang-kadang kan, wah ini nih, wah, apa namanya, biar mereka tahu rasa lah gitu Iya. ya. Tapi Yusuf luar biasa, justru Yusuf menenangkan saudara-saudaranya. Iya. Nah, Yusuf yang sudah sukses dan menjadi penguasa di Mesir ini tidak memakai otoritasnya, kekuasaannya, dan kedudukannya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang sudah menjual Yusuf sebagai budak. Yusuf justru berkata kepada mereka supaya mereka jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena Yusuf menyadari bahwa Allah lah yang menyuruh Yusuf ke Mesir untuk menolong mereka. Wow, puji Tuhan. Ternyata respon Yusuf yang positif, sabar dan tidak marah, dan juga tidak dendam, yang mengampuni dan yang tetap mengasihi saudara-saudaranya yang telah menjual Yusuf ini, ya, ini telah memampukan, memotivasi dan membuat Yusuf bangkit untuk dapat melihat rencana Allah yang lebih besar daripada masalahnya. Sehingga dia menjadi orang yang sukses, yang menggenapi rencana Tuhan, dan yang siap untuk menjadi berkat. Amin. Wah, luar biasa ini ya. Karena orang yang gak mengampuni itu selalu melihat kepada masa lalu. Iya. Padahal kebahagiaan itu ada di depan kita, Amin. bukan di belakang kita. Iya. Ya. Nah, sahabat yang baik, terima kasih ya buat respon-responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan sahabat yang baik untuk DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih RTV.
Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan ada dendam. Yang pertama, ketika kita memiliki keyakinan, kesadaran, dan pemahaman bahwa kita sudah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa melalui Yesus yang sudah mengampuni kita, maka kita akan dimampukan untuk kita tidak menjadi dendam. Kita akan sabar dan mengampuni orang yang menyakiti kita. Kedua, respon kita yang positif, yang tidak dendam dan yang mengampuni akan memotivasi kita dan memampukan kita untuk bangkit dan fokus kepada rencana Allah, bukan kepada masalah. Sehingga kita menjadi orang yang sukses dan menggenapi rencana Allah. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini dalam dirimu masih ada menyimpan dendam terhadap seseorang dan kau ingin dilepaskan dari semua perasaan dendam ini, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan, kita mau serahkan semua perkara ini yang ada dalam diri kita ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa oleh kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam Kristus kami sudah diampuni dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami sudah menerima hidup yang baru. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami sudah diselamatkan dan kami sudah menerima identitas yang baru sebagai putra-putrinya Allah. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak berespon negatif, untuk kami tidak menyimpan dendam, untuk kami dapat berespon positif, dan untuk kami dapat melepaskan pengampunan. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Sekarang